Bible study malam hari ini kita akan membahas tentang iman, ya. Tentang iman, tentunya iman kepada Yesus Kristus supaya iman kita semakin hari semakin kuat dan ditambah-tambahkan terus sehingga kita senantiasa memiliki iman yang sempurna dan tak bercacat di hadapan Kristus ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kasih setia anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun kami masih kuat, kami masih ada. Karena Roh-Mu yang senantiasa menyertai, Roh-Mu yang membimbing, Roh-Mu yang menuntun. Sehingga dengan kasih Roh-Mu itu, kami merasakan campur tangan Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, yang tak dapat kami hitung, yang tak dapat kami kira, tapi itu Kau berikan bagi kami semuanya, Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi, taruhkanlah hati kami, hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar, sehingga kami senantiasa dipenuhi dengan Roh. Dan kami merasakan jamahan, dan merasakan kasih-Mu yang begitu besar dan kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung dalam aktivitas mereka, dalam kegiatan mereka, kiranya juga Engkau menyertai mereka dalam setiap apapun yang saat mereka kerjakan, mereka lakukan. Terlebih lagi Tuhan, kami yang pada malam hari ini sudah ada di tempat ini, setiap hati kami untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita nak satu pujian, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kita naikkan pujian dari awal. Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Ku sembah, ku puji, ku agungkan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang berkuasa. Kau Tuhan, Kau Yesus Allah yang sempurna. Kau ku nantikan, Kau ku rindu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ku mau lebih dalam lagi, ku mau mengenal-Mu. Bawaku mendekat dan lebih lagi. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau, Yesus. Kaulah keselamatanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur padamu. Siapkan nama-Mu.
Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami jadikan batu pelindung kami. Oleh karena itu iman kepada kami, Tuhan Yesus, harus ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman-iman kami, juga beri kami pengertian akan firman hari ini, Tuhan Yesus. Pimpin mulut hati hamba dan buka juga hati jemaat-jemaat-Mu, dan juga kami minta jauhkanlah kami dari segala si jahat yang berusaha untuk mencelakakan kami, yang berusaha untuk menghancurkan iman kami, dan jauhkan kami daripada pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini adalah tentang pelajaran tentang iman, saudara. Ya, nanti apologetik saya juga akan bicara tentang iman secara lebih rinci. Saya akan mulai langsung di sini. Lukas 8. Jadi saudara, salah satu tema utama dalam Lukas 8 yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita bisa menambah-nambahkan iman kita. Bagaimana memperoleh iman dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada dua bagian saudara. Di bagian pertama, Yesus meletakkan fondasi dengan mengajar murid-muridnya bahwa iman datang melalui penerimaan firman Tuhan ke dalam hati yang berakal budi. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita belajar firman dan menerima firman itu ke dalam hati yang bijaksana. Bagian kedua, nanti di dalam kehidupan kita, Ia akan menguji mereka melalui serangkaian ujian untuk melihat seberapa banyak yang telah mereka pelajari. Udah saudara, pelajaran iman cuma dua. Bagaimana kita menerima, di mana Yesus mengajar, dan bagaimana kita lulus ujian ketika Yesus memberikan ujian. Nah, kebanyakan dari kita menikmati pelajaran Alkitab, tetapi kita berharap dapat menghindari ujian yang seringkali menyertai pelajaran itu. Namun, dalam ujian-ujian kehidupanlah iman benar-benar bertumbuh dan kita semakin dekat dengan Kristus. Editor Amerika yang sinis, H.L. Mencken, mendefinisikan iman sebagai keyakinan yang tidak logis akan terjadinya hal yang mustahil. Mark Twain berkata melalui salah satu tokohnya bahwa iman adalah mempercayai apa yang Anda tahu tidak benar. Ya, ini dua ini memang bukan beriman lah ya. Tentu saja orang-orang ini menggambarkan tahayul, bukan iman. Karena iman seseorang Kristen itu bertumpu pada fondasi yang kokoh. Setiap orang hidup oleh iman, pasti ada objeknya. Iman kepada siapa? Iman kepada sesuatu atau seseorang. Dan orang Kristen, perbedaan antara orang Kristen yang percaya dan orang yang belum diselamatkan bukanlah bahwa yang satu beriman dan yang lainnya tidak beriman. Bukan itu, tetapi keduanya beriman. Perbedaannya pada objek iman mereka. Karena iman hanya sama baiknya dengan objeknya. Iman kita hanya berpacu dalam firman Tuhan, ya Yesus Kristus. Nah, orang Kristen yang percaya telah menaruh imannya kepada Yesus Kristus
Dan akhirnya apa yang dia perbuat, dia dasarkan imannya pada firman Tuhan. Jadi sini ada dua bagian bagaimana kita bisa menambahkan iman kita, ya. Bagaimana kita bisa jadi orang Kristen yang bertumbuh terus. Satu, waktu Yesus mengajar, murid mendengarkan firman Allah. Kedua, Yesus akan menguji dan murid mempraktikkan firman Allah. Oke, saudara, kita masuk bagian 1, Yesus mengajar. Jadi perlu ada 2 step, saudara, ya. Kita harus mendengar firman Allah. Kalau kita nggak mendengar firman Allah, kita itu ujiannya kita kira itu adalah ujian, tapi berdasarkan pada objek yang lain. Oke? Nah, pertama Lukas 8 ayat 1 sampai 21. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi mereka sumbang uang, ya, perempuan-perempuan ini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya apa maksud perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarkannya, kemudian datanglah iblis untuk mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh ke dalam semak berduri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Yesus mengajar. Saudara, Tuhan melanjutkan pelayanan kelilingnya di Galilea, dibantu oleh murid-muridnya dan sebagian didukung oleh perempuan yang saleh. Bukan hal yang aneh bagi para rabi Yahudi untuk menerima pemberian dari orang-orang yang bersyukur, dan para perempuan ini tentu saja telah meroleh manfaat dari pelayanan Yesus. Para pemimpin gereja Perjanjian Baru didukung oleh pemberian dari teman-temannya dan dari gereja-gereja.
dan Paulus menopang dirinya sendiri dengan membuat tenda. Kata mendengar saudara, ya. Nah, ini penting saudara, sema. Kata mendengar atau dalam bahasa Ibrani sema digunakan 9 kali dalam bagian ini. Maknanya itu jauh dari sekedar mendengar. Mendengar di sini artinya mendengar dengan memahami dan penerimaan rohani. Ya, mempraktekkannya dan menjadikan itu prinsip hidupnya. Itu kata Shema, mendengar. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan mengingat hal ini, kita dapat memahami 3 nasihat yang Yesus berikan kepada para pengikutnya. 1. Mendengar dan menerima firman. Awalnya penabur adalah Yesus Kristus, tetapi penabur mewakili setiap umat Allah yang membagikan firman Allah. Yang penting, objeknya adalah firman Allah. Benih adalah firman Allah, karena seperti benih, firman memiliki hidup dan kuasa, dan dapat menghasilkan buah rohani. Namun, benih tidak dapat berbuat apa-apa sampai ditanam di hati manusia. Ketika seseorang mendengar dan memahami firman, maka benih itu ditanam di dalam hati. Apa yang terjadi setelah itu bergantung pada sifat tanahnya. Yesus menyebut perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang penabur, tetapi bisa juga tentang perumpamaan tentang tanah, saudara. Benih tanpa tanah tidak akan berbuah, dan tanah tanpa benih gak ada gunanya. Hati manusia seperti tanah, jika dipersiapkan dengan benar, ia dapat menerima benih firman Allah dan menghasilkan panen yang subur. Ya, jadi tanpa benih firman, tanpa kita mendengar firman, kita mustahil untuk berbuah. Wah, saya beriman, iman kepada apa dulu? Iman harus ada objeknya, dan objek firman, objek dari iman kita adalah firman Allah. Jadi Yesus menggambarkan 4 jenis hati yang berbeda. 3 diantaranya tidak menghasilkan buah, saudara. Bukti keselamatan adalah buah, saudara. Bukan sekedar mendengar firman atau menyatakan iman kepada Kristus. Yesus telah menjelaskan hal itu dalam khotbahnya di bukit. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah tanah yang keras. Tanah ini melambangkan orang mendengar firman tetapi sengaja membiarkan iblis merampas benihnya. Saya nggak mau dengar, bawa pergi jauh-jauh itu firman ya. Bagaimana hati menjadi keras? Tepi jalan adalah tanah setapak yang membelah ladang, memisahkan bidang-bidang tanah dan lalu lintas berjalan kaki mengeraskan tanah. Apapun yang masuk ke telinga atau mata akhirnya masuk ke dalam hati. Jadi hati-hatilah tetap siapa yang diizinkan berjalan di dalam hatimu. Kedua adalah tanah yang dangkal, yang tanahnya dikit aja ya. Cuman lembek dikit tapi semuanya keras dalamnya. Tanah ini mendengarkan pendengar yang emosional, yang cepat menanggapi pesan. Tapi minatnya memudar dan ia tidak melanjutkan. Saudara, di banyak bagian tanah suci Anda menemukan substrantum batu kapur yang tertutup lapisan tipis tanah. Tunasnya dapat tumbuh, tetapi akarnya tidak dapat terbenam dan matahari mengeringkan tanaman yang tak berakar. Matahari itu melambangkan ujian yang datang kepada semua orang percaya untuk membuktikan iman mereka. Matahari baik bagi tanaman jika mereka berakar. Penganiayaan dapat memperdalam akar seorang Kristen sejati, tetapi hanya menyingkapkan kedangkalan orang Kristen yang palsu. Oke. Ketiga adalah tanah yang berduri-duri yang padat, saudara. Tanah ini menggambarkan orang tidak bertobat dan menyiangi hal-hal yang menghalangi panen. Ada cukup tanah sebenarnya agar akar dapat terbenam, tetapi tidak cukup ruang bagi tanaman untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Tanaman ini terdesak dan buahnya tercekik oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kesenangan hidup. Bagaikan rumput liar di kebun yang menghalangi tanah untuk menghasilkan buah, orang dengan hati yang padat ini paling dekat dengan keselamatan, tetapi ia tetap tidak menghasilkan buah yang sempurna. Tanah yang subur ini satu-satunya yang selamat, saudara. Hanya tanah ini yang menghasilkan buah. Tanah ini menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, memahaminya, menerimanya, sungguh-sungguh diselamatkan, dan membuktikannya dengan menghasilkan buah dengan sabar. Tidak semua orang menghasilkan buah dalam jumlah yang sama, tetapi semua orang percaya sejati
pasti akan menghasilkan buah sebagai bukti kehidupan rohani. Buah itu dapat, di sini saya akan berbicara dengan buah. Buah itu dapat mencakup memenangkan orang lain bagi Kristus. Buah itu dapat berubah memberikan uang untuk pekerjaan Allah. Buah itu dapat mencakup perbuatan baik. Buah itu dapat mencakup karakter Kristen, yaitu buah roh. Dan karakter itu, buah itu dapat berupa mulut itu sering memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan dengan tulus ya saudara. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak terkesan dengan banyaknya orang yang mengikutinya. Ia tahu bahwa kebanyakan orang itu tidak benar-benar mendengar firman dan menerimanya di dalam hati mereka. Jadi ia memberikan suatu kisah ini untuk menyemangati para murid dalam pelayanan mereka di masa mendatang dan untuk menyemangati kita saat ini. Ketika Anda mempertimbangkan betapa banyaknya pengajaran, khotbah, kesaksian yang dilakukan dalam sebulan atau setahun, Anda kadang-kadang bertanya, mengapa panen yang dihasilkan begitu sedikit? Kesalahannya bukan terletak pada penabur atau benihnya. Masalahnya ada di dalam tanahnya. Hati manusia tidak akan tunduk kepada Allah, bertobat, menerima firman, dan diselamatkan. Iman pertama-tama datang kepada telinga yang mendengar, bukan kepada pikiran yang berpikir, kata A.W. Tozer, seorang pendeta dan penulis yang sering dikutip. Iman bukanlah soal IQ atau pendidikan, melainkan bagaimana kita mempersiapkan hati dengan rendah hati untuk menerima kebenaran Allah. Orang bijak dan orang bijaksana buta terhadap kebenaran yang mudah dipahami oleh anak-anak kecil. Kalau hatinya enggak siap, ya hatinya kalau udah enggak suka, ya dia mau pakai cara apa juga tetap aja hasilnya begitu. Ya. Kedua adalah tentang mendengarkan dan membagikan firman. Para murid bingung karena Yesus mengajar dalam perumpamaan, sehingga mereka meminta penjelasan kepadanya. Jawabannya tampaknya menyiratkan bahwa ia menggunakan perumpamaan untuk menyembunyikan kebenaran dari orang banyak. Tetapi justru sebaliknya, Lukas 8 ayat 16-18 memperjelas hal itu. Ajarannya adalah terang yang harus dibiarkan bersinar agar orang berdosa dapat diselamatkan. Kata perumpamaan itu artinya menempatkan di samping. Perumpamaan adalah kisah yang mengajarkan sesuatu yang baru dengan menempatkan kebenaran di samping sesuatu yang gampang dikenal oleh manusia. Orang-orang pasti ngerti tentang benih dan tanah. Sehingga perumpamaan tentang penabur harusnya bisa membuat orang ngerti. Tetapi kalau mereka itu acuh tak acuh dan sombong, gak berpikir, orang itu akan mengabaikannya. Setelah mereka mengabaikannya, mereka tidak akan mengerti tentang perumpamaan penabur. Jadi perumpamaan Tuhan kita membangkitkan minat orang-orang tertarik. Sebuah perumpamaan dimulai dengan gambaran yang familiar bagi pendengar. Namun ketika Anda mempertimbangkan dengan seksama, gambaran itu menjadi cermin di tempat Anda melihat diri Anda. Dan banyak orang tidak suka melihat diri mereka sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa pendengar Tuhan Yesus menjadi marah ketika mereka mendengar perumpamannya dan bahkan mencoba membunuhnya. Namun jika kita melihat diri sendiri kita sendiri sebagai orang berdosa, bukan yang orang merasa benar, ya, kita akan merasa, waduh, saya tanahnya seperti ini. Wah, saya butuh dan saya harus minta pertolongan. Maka cermin itu menjadi jendela tempat kita melihat Tuhan Yesus dan kasih karunia-Nya. Untuk memahami sebuah perumpamaan dan mendapatkan manfaat darinya, menuntut saudara jujur dalam diri sendiri dan kerendahan hati di pihak kita. Dan banyak pendengar Tuhan kita tidak memiliki keduanya. Ya, mendengar dan memahami firman Tuhan adalah hal yang serius. Karena itu, hal ini mewajibkan kita untuk membagikan firman itu kepada orang lain. Setiap orang menerima benih kemudian menjadi penabur, pembawa terang dan penyampai kebenaran Allah. Saudara, jika kita egois, kita menyimpannya untuk diri sendiri, kita akan kehilangan. Tetapi jika kita membagikan, kita akan menerima lebih banyak. Oke. Ketiga, dengarkan dan taati firman. Ya, tadi bagikan, ini adalah taati firman. Saudara, Ibu Tuhan kita Maria dan saudara-saudara tirinya mengkhawatirkan Yesus dan ingin berbicara dengannya. Beberapa sahabatnya udah katakan bahwa ia sudah gila dan mungkin keluarganya pun sependapat dengan mereka.
Yesus mengambil kesempatan ini untuk mengajarkan pelajaran rohani lainnya. Menjadi bagian dari keluarga rohaninya jauh lebih penting daripada hubungan manusia apapun dan didasarkan pada ketaatan pada firman Allah. Menjadi keluarga rohani dari Allah didasarkan pada ketaatan oleh firman Allah. Tidaklah cukup hanya mendengar firman Allah, kita juga harus menyimpannya. Ya, saudara, dalam salah satu sesi radio saya menekankan pentingnya melakukan firman Allah dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya memperingatkan para pendengar bahwa mudah untuk berpikir kita rohani karena kita mendengar satu demi satu pengkhotbah, mencatat apalagi tandain Alkitab kita, tetapi tidak pernah benar-benar mempraktekkan apa yang kita pelajari. Itu ya, kita hanya membodohi diri sendiri. Seorang pendengar menulis bahwa kata-kata saya membuatnya marah. Ya, saya ini udah pernah, ya udah sering lah pokoknya saya bikin YouTube apa membuat orang marah udah sering. Tetapi kemudian ia menghadapi kenyataan bahwa ia memang bersalah karena dia lihat YouTube saya bukannya untuk belajar firman, tetapi jadi auditor, cari kesalahan saya. Dia memang membuatnya marah karena telah menjadi auditor dan bukan pelaku firman. Ya, akhirnya saudara, orang yang mendengar itu udah tahu firman yang benar, ia mulai mengurangi jumlah pengkhotbah motivator yang biasa ia banggakan, mendengarkannya lebih seksama dan mempraktekkan apa yang didengarnya. Saudara, pendekatan baru dia dalam mempelajari Alkitab telah mengubah saya, tulisnya. Alkitab telah menjadi sebuah kitab baru bagi saya dan hidup saya telah berubah, katanya. Yes. Sebagai murid-muridnya, kita harus memperhatikan apa yang kita dengar dan bagaimana kita mendengar, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Mendengarkan hal yang salah atau mendengarkan hal yang benar dengan sikap yang salah akan merampas kebenaran dan berkat dari kita. Ya, saudara, di YouTube itu banyak yang salah. Mendengarkan hal yang salah akan merampas kebenaran. Atau mendengarkan yang benar tapi dengan sikap yang salah, dua-duanya akan merampas kebenaran dan berkat dari kita. Jika kita setia menerima firman dan membagikannya, Tuhan akan memberi kita lebih banyak. Tetapi jika kita gagal memancarkan terang kita, kita akan kehilangan apa yang kita miliki. Saudara, mendengarkan firman Tuhan adalah hal yang agung. Bagian kedua, Tuhan Yesus memberi ujian, murid-muridnya harus lulus ujian. Oke, saudara. Lukas 8 ayat 22 sampai 56. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan air dan angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Oke. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Allah, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memberikan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung.
Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuk ke babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua telah menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya kira-kira berumur 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak orang-orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamai jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali 3 murid inti ya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah dan ibu anak itu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi itu. Saudara, Yesus menguji iman. Ketika Tuhan Yesus selesai memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah, para murid pasti merasa seperti mahasiswa pasca sarjana di sekolah iman. Mereka kini memahami misteri yang tersembunyi dari para ahli Taurat dan Rabi, bahkan dari Nabi Perjanjian Lama yang tidak mereka sadari. Dan kita pun demikian, bahwa iman harus diuji sebelum dapat dipercaya. Mempelajari kebenaran rohani yang baru adalah satu hal, tetapi mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Setan tidak peduli seberapa banyak kebenaran Alkitab yang kita pelajari selama kita tidak menghidupinya. Kebenaran yang hanya ada di kepala hanyalah akademis belaka dan tidak akan pernah masuk ke hati sampai kita dipraktekkan dengan kemauan. Melakukan kehendak Allah dengan segenap hati adalah apa yang
Allah inginkan dari anak-anaknya. Ya, saudara, Efesus 6 ayat 6. Jadi ada orang berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, saya tidak kenal engkau, kata Tuhan. Ya, orang yang aku kenal adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang membaca firman Tuhan dan melaksanakannya. Titik. Jadi setan tahu bahwa kebenaran akademis tidak berbahaya, tetapi kebenarannya aktiflah yang berbahaya. Perhatikan Tuhan Yesus saat dia menghadapi 4 tantangan iman dan tampil sebagai pemenang. Umatnya menghadapi tantangan yang sama saat ini juga dan dapat mengatasinya dengan iman, saudara ya. 1, tentang keadaan yang berbahaya. Yesus lelah setelah seharian mengajar dan tertidur ketika kapal meninggalkan Kapernaum, menyeberangi Danau Galilea menuju ke seberang. Namun sebelum itu ia memberi mereka perintah yang berupa janji. Mereka akan pergi ke pantai seberang. Perkataan ini seharusnya menyemangati dan menguatkan para murid selama badai. Karena Tuhan Yesus berkata, kita memang ke sana. Tetapi iman mereka masih kecil. Ketika rombongan wisata kami berlayar dari Tiberias ke Kapernaum, saya bertanya kepada pemandu kami apakah ia pernah mengalami badai di Danau Galilea. Matanya terbelalak dan ia berkata, ya, di Danau Galilea memang ada badai. Dan saya harap itu tidak terjadi pada saya. Situasinya sedemikian rupa sehingga badai tiba-tiba datang ketika angin dari pegunungan mengalir ke danau yang terletak 600 kaki di bawah permukaan laut. Ketika udara dingin dan udara hangat bertemu dalam cekungan alami, badai pasti akan terbentuk. Saudara, para murid takut, tetapi Yesus tidak. Ia tetap tidur, yakin bahwa Bapaknya sepenuhnya memegang kendali. Para murid menjadi begitu ketakutan sehingga mereka membangunkannya dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Gelar guru sama dengan apa yang digunakan Petrus dalam Lukas 5 ayat 5. Tentu saja masalah mereka bukanlah badai di sekitar mereka, melainkan ketidakpercayaan di dalam diri mereka sendiri. Sebenarnya ketidakpercayaan mereka lebih berbahaya daripada badai itu sendiri. Kata menghardik digunakan Yesus ketika berhadapan dengan setan. Ada kemungkinan bahwa setan berada di balik badai yang dahsyat itu, berusaha menghancurkan Yesus atau setidaknya menghalanginya untuk menjangkau orang-orang yang kerasukan setan di Gadara. Namun Yesus menenangkan angin dan danau hanya dengan mengucapkan firman-Nya. Biasanya setelah angin reda, ombak tetap ganas selama berjam-jam. Tetapi dalam kasus ini, semuanya langsung tenang dan tetap tenang. Para murid gagal dalam ujian iman ini karena mereka tidak berpegang teguh pada firman-Nya. Bahwa Yesus bilang, saya akan pergi ke seberang. Apa yang Yesus katakan pasti kejadian. Nggak mungkin di tengah ada masalah. Ya kan? Mereka tidak percaya ketika Yesus katakan, mari kita pergi ke seberang. Telah dikatakan dengan tepat bahwa iman bukanlah percaya terlepas dari keadaan. Iman adalah taat terlepas dari perasaan dan konsekuensinya. Para murid melihat sekeliling dan bahaya, melihat ke dalam dan melihat ketakutan. Tetapi mereka gagal untuk memandang ke atas dengan iman dan melihat ada Tuhan Yesus yang telah mengatakan kita akan ke seberang. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Iman dan ketakutan tidak dapat tinggal bersama dalam hati yang sama. Seorang wanita berkata kepada D.L. Moody, aku telah menemukan janji yang luar biasa. Dan ia mengutip Mazmur 56 ayat 3. Ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Biarlah aku berikan yang lebih baik, kata Moody. Ia mengutip Yesaya 12 ayat 2. Sesungguhnya Allah adalah keselamatanku. Aku akan percaya dan tidak akan takut. Kedua adalah ujian tentang setan, saudara. Dua pria yang kerasukan setan bertemu Yesus ketika ia mendarat di Gadara. Tetapi salah satu dari mereka lebih maju dan berbicara lebih banyak. Keduanya menyedihkan, telanjang, tinggal di kuburan, kejam, berbahaya, menjadi ancaman bagi lingkungan sekitar, dan dikuasai oleh legion atau pasukan setan. Satu pasukan Romawi, satu legion bisa beranggotakan hingga 6.000 orang. Itu dikuasai oleh segitu banyak, saudara ya. Setan adalah pencuri yang merampas segala kebaikan umatnya dan kemudian mencoba menghancurkan mereka.
Otoritas atau kendali buatan manusia apapun tidak dapat mengendalikan atau mengubah hamba-hamba iblis. Satu-satunya harapan mereka adalah juru selamat. Setan-setan memiliki iman, saudara. Tetapi bukan iman yang menyelamatkan. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berwenang untuk memerintah mereka. Mereka percaya akan penghakiman di masa depan dan akan keberadaan tempat siksaan yang dapat Yesus tuju, yaitu kata jurang maut. Mereka juga percaya akan doa karena setan-setan memohon kepada Yesus agar tidak mengirim mereka ke jurang maut. Mereka meminta untuk diutus ke babi-babi dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Apakah Yesus berhak mengizinkan pasukan setan menghancurkan kawanan 2000 babi dan membuat pemiliknya bangkrut? Saudara, Allah memiliki segalanya. Ia berhak atas segalanya, dapat mengelolanya sesuka hatinya. Lebih lanjut, kedua orang ini jauh lebih berharga daripada banyak babi. Masyarakat seharusnya berterima kasih kepada Yesus karena telah membersihkan lingkungan mereka dari kedua ancaman ini. Tetapi karena tapi sebaliknya mereka justru memohonnya untuk pergi. Sungguh suatu transformasi yang luar biasa dalam diri kedua pria ini. Anda tentu berharap orang-orang yang melihat mujizat itu meminta Yesus untuk tinggal dan menyembuhkan orang lain yang sakit dan menderita. Rupanya, uang lebih penting bagi mereka daripada belas kasihan. Dan mereka meminta Yesus untuk pergi. Seorang mantan kerasukan setan terus memohon Yesus agar diizinkan berpergian bersamanya dan menolongnya. Sungguh keinginan yang mulia dari seorang yang baru bertobat. Ia memiliki ketajaman rohani yang lebih besar daripada gabungan semua warga lainnya. Tetapi pria ini belum siap menjadi murid. Tetapi ia dapat melayani Yesus sebagai penginjil, sebagai saksi, dimulai dari rumah di antara kerabat-kerabat dan teman-temannya yang bukan Yahudi. Yesus tidak ingin orang-orang Yahudi yang telah disembuhkan berbicara terlalu banyak tentang hal ini. Tetapi aman bagi orang-orang bukan Yahudi untuk memberitahu orang lain apa yang telah Yesus lakukan bagi mereka, dan itulah yang ia lakukan. Jadi kalau dia sembuhkan orang non-Yahudi, dia bilang, ya menginjil aja kayak orang Samaria, nginjilin aja apa yang dia perbuat. Tetapi orang Yahudi jangan ngomong dulu ya, waktuku belum tiba. Oke, yang ketiga tentang penyakit. Ketika Yesus dari Gerasa balik lagi ke Kapernaum, orang-orang menyambutnya, khususnya seorang pria dan wanita yang masing-masing memiliki beban berat untuk dibagikan kepada Yesus. Kontras di sini menarik karena menunjukkan beragamnya orang yang datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Nama pria itu disebutkan Yairus dan nama perempuan itu tidak disebutkan anonim. Yairus adalah seorang warga negara terkemuka yang kaya, tetapi wanita itu adalah orang rendahan yang telah menghabiskan semua uangnya untuk berusaha sembuh dari pendarahan. Di sini ada seorang pria yang bersyafaat untuk anaknya dan seorang wanita yang berharap mendapatkan pertolongan untuk dirinya sendiri, dan keduanya datang ke kaki Yesus. Yairus telah diberkati dengan 12 tahun sukacita bersama putrinya dan sekarang mungkin kehilangannya. Sementara itu wanita itu telah mengalami 12 tahun kesengsaraannya karena penderitanya dan dia sekarang berharap untuk sembuh. Wanita ini memiliki kebutuhan tersembunyi, beban yang telah ditanggungnya selama 12 tahun. Itu mempengaruhinya secara fisik dan membuat hidupnya sulit. Tetapi itu juga mempengaruhinya secara rohani karena pendarahannya membuatnya najis secara seremonial dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan beragama bangsa itu. Dia najis, melarat, putus asa, tetapi dia datang kepada Yesus dan kebutuhannya terpenuhinya. Imannya nyaris tahayul, tetapi Tuhan menghormatinya. Ia tahu bahwa Yesus telah menyembuhkan orang lain dan ia ingin dia menyembuhkannya. Ia bisa saja menggunakan banyak alasan. Wah, saya nggak bisa datang kepada Yesus karena kerumunan orang berdesakan di sekitarnya. Tidak ada yang berhasil selama 12 tahun. Tidak ada yang tepat datang kepada Yesus sebagai pilihan terakhir. Dan ia merasa itu bukan orang penting. Tetapi Yesus sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan putri Yairus, tetapi wanita pendarahan itu tidak membiarkan apapun menghalangi jalannya. Pria Yahudi menggunakan sit-sit rumbai-rumbai dari tali biru yang dipilin pada sudut-sudut pakaian luar mereka sebagai pengingat bahwa mereka harus menaati perintah-perintah Allah.
Orang Farisi bertindak ekstrim dalam menaati aturan ini untuk mengesankan orang-orang akan kekudusan mereka. Mengapa perempuan ini memilih untuk menyentuh bagian jubahnya ini, kita tidak tahu. Tapi Yesus tahu seorang beriman telah menyentuhnya dan telah disembuhkan oleh kuasanya. Penyembuhan itu terjadi seketika dan tuntas. Mengapa Tuhan memintanya untuk bersaksi di depan umum? Bukankah ini memalukan baginya? Sama sekali tidak. Pertama-tama pengakuan di depan umum adalah demi dirinya. Itu adalah kesempatan baginya untuk mengakui Kristus dan memuliakan Allah. Seandainya ia menyelinap di antara orang banyak, ia tidak akan bertemu Yesus secara pribadi atau mendengar firman-Nya yang meyakinkan dan menghibur. Namun pengakuannya juga menjadi penyemangat bagi Yairus yang segera mendengar bahwa putrinya telah meninggal. Ya, Yesus baru menyembuhkan orang pendarahan. Tapi mungkin juga ia ingin menyalahkan perempuan itu karena perempuan ini dia datang terlambat. 12 tahun pencobaan yang telah dialami perempuan itu telah berakhir. Dan Kristus yang sama menolongnya juga akan menolong Yairus. Ia menjadi kesaksian akan kuasa iman. Memang ia tidak menunjukkan iman yang besar, tetapi Kristus menghargainya dan menyembuhkan tubuhnya. Akhirnya kesaksian menjadi teguran bagi orang banyak. Anda bisa saja menjadi bagian kerumunan dan tidak pernah mendapatkan berkat apapun yang berada dekat Yesus. Mendesaknya adalah satu hal, tetapi menyentuhnya dengan iman adalah hal yang berbeda. Kita mungkin tidak memiliki iman yang kuat, tetapi kita memiliki juru selamat yang kuat dan dia menanggapi bahkan sentuhan di ujung jubahnya, saudara. Seorang penemu kloroform, Sir James Simpson sedang sekarat. Seorang teman berkata kepadanya, Anda akan segera beristirahat di pangkuannya. Simpson dengan rendah hati menjawab, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu, tetapi saya rasa saya telah memegang ujung jubahnya. Saudara, setelah penyakit, kita tes iman dari keadaan, setan, penyakit, sekarang tentang kematian ya. Yesus sedang menguji. Kepala sinagoga adalah penatua yang bertanggung jawab atas pelayanan umum dan pemeliharaan fasilitas. Ya, gembala dari gereja lah. Ia memastikan orang-orang ditunjuk untuk berdoa, membaca kitab suci, dan menyampaikan khotbah. Ia memimpin para penatuan sinagoga, dan biasanya itu orang terkenal dan kaya. Dibutuhkan kerendahan hati dan keberanian bagi Yairus untuk mendekati Yesus dan meminta bantuannya. Karena pada saat itu, bos-bos dia, para pemimpin agama Yahudi, sedang merencanakan untuk membunuh Yesus. Ketika Yairus meninggalkan rumah, putrinya sakit parah hingga hampir mati. Ketika Yesus meninggalkan kerumunan untuk pergi bersamanya, putrinya telah meninggal. Teman-teman Yairus berpikir bahwa Yesus hanya dapat menolong orang hidup. Jadi mereka menyarankan Yairus untuk melupakan masalah itu dan pulang. Namun Yesus menyemangati ayah yang putus asa itu dengan kata-kata pengharapan. Pemandangan di rumah itu pasti membuat siapapun patah semangat. Para pelayat profesional sudah ada di sana, menangis, meratap, dan kerumunan teman serta tetangga sudah berkumpul. Orang-orang Yahudi pada masa itu tidak membuang waktu atau tenaga untuk menunjukkan dan berbagi kesedihan mereka. Jenazah almarhum akan dikuburkan pada hari yang sama setelah dimandikan dan diurapi. Yesus mengambil alih situasi dan menyuruh orang banyak untuk berhenti menangis karena gadis itu tidak mati tetapi tidur. Tentu saja dia mati karena rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Tetapi bagi Yesus, kematian hanyalah tidur. Gambaran ini sering digunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan kematian orang percaya. Tidur adalah pengalaman normal yang tidak kita takuti. Kita seharusnya tidak takut akan kematian. Tubuhlah yang tidur, bukan roh. Karena roh orang percaya pergi bersama Kristus. Pada saat kebangkitan, tubuh akan dibangunkan dan dimuliakan, dan umat Allah akan berbagi gambar Kristus. Para pelayat mentertawakan Yesus karena mereka tahu gadis itu telah mati dan bahwa kematian adalah final. Namun mereka gagal menyadari bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bukankah dia telah membangkitkan anak janda itu dari antara orang mati? Bukankah dia telah memberitahu Yohanes Pembaptis bahwa orang mati sedang dibangkitkan? Rupanya para pelayat ini tidak mempercayai laporan ini dan menganggap Yesus bodoh. Jadi dia mengusir mereka semua. Situasi ini terlalu lembut dan istimewa baginya untuk membiarkan puluhan penonton yang tidak percaya menonton. Suruh pergi aja.
Ia membawa orang-orang percaya, ia membawa orang tua dan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka memasuki ruangan tempat gadis kecil itu terbaring mati. Ia memegang tangannya dan berbicara dalam bahasa Aram, "Talitakum," gadis kecil, bangunlah. Ya, dan Petrus juga suatu hari berkata, "Tabitakum," ya, Kisah para Rasul 9 dan 40. Ini bukan rumus ajaib, bukan kalau misalnya Pak Hari AB ngomong talitakum siapapun hidup, bukan. Merupakan firman perintah dari Tuhan atas kehidupan dan kematian. Rohnya kembali ke tubuh dan ia bangkit dan mulai berjalan mengelilingi ruangan. Yesus memberitahu mereka untuk memberinya sesuatu untuk dimakan, karena kemungkinan besar selama sakitnya ia hanya makan sedikit atau tidak makan sama sekali. Yesus juga memerintahkan mereka untuk tidak menyebarkan berita itu, tetapi berita itu tetap tersebar. Saudara, kebangkitan adalah gambaran tentang bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan orang berdosa yang terhilang dan membangkitkan mereka dari kematian rohani. Injil mencatat 3 kebangkitan semacam itu, meskipun Yesus mungkin melakukannya lebih banyak lagi. Dalam setiap kejadian, orang yang dibangkitkan memberikan bukti kehidupan. Putra janda mulai berbicara, putri Yairus berjalan dan makan, dan Lazarus dilepaskan dari kain kafannya. Ketika seorang berdosa yang telah terhilang dibangkitkan dari kematian, Anda dapat mengetahuinya dari ucapannya, cara hidupnya, selera makannya, dan pakaian gantinya. Anda tidak dapat menyembunyikan kehidupan. Penutup, saudara. Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendampingi Yesus dalam 3 kesempatan khusus, dan inilah yang pertama. Yang kedua adalah di Gunung Transfigurasi, dan yang ketiga adalah Taman Getsemani. Jadi di dalam mujizat kebangkitan, di dalam kemuliaan Yesus, dan dalam persiapan kematiannya. Campbell Morgan telah menunjukkan bahwa setiap peristiwa ini berkaitan dengan kematian, dan bahwa ketiga murid tersebut harus memetik pelajaran berharga tentang Yesus dan kematian dari pengalaman-pengalaman ini. Di rumah Yairus, mereka belajar bahwa Yesus menang atas kematian. Di Bukit Transfigurasi, mereka menemukan bahwa dia akan dimuliakan melalui kematiannya. Dan di dalam Taman Getsemani, mereka akan melihat bahwa dia diserahkan kepada kematian. Saudara, Yakobus adalah yang pertama dari 12 yang mati. Yohanes adalah yang terakhir yang mati. Dan kematian Petrus telah dinubuatkan oleh Yesus. Oleh karena itu, ketiga murid utama ini membutuhkan pelajaran-pelajaran ini. Imannya harus kuat. Dan kita juga membutuhkannya. Iman semacam ini saat-saat ini. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayanya, kita nggak perlu takut mati lagi. Amin, saudara. Dan kita akan lanjutkan minggu depan ke pelayanan yang beragam. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri. Kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya dengan kami mendengarkan pengajaran hari ini, iman kami dikuatkan, iman kami ditambahkan, dan kami mendengar, memahami, dan melakukan. Dan kami percaya apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, dan apa yang kami lakukan, terjadi mujizat dalam kehidupan kami, dan kami dikuatkan. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini, berkati hamba-Mu, Pastor Dapicang, yang mengajar buat kami semuanya, Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini lebih lagi, sehingga pengajaran-pengajarannya terus membangkitkan setiap kami, untuk kami lebih lagi cintakan Tuhan Yesus, kami mengenal pribadi-Mu Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, dan yang penyelamat kami. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangganya Tuhan. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Pemakaiannya dimanapun hamba berada, tetap menyuarakan, memberitakan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Terima kasih juga kami yang ada dalam kelas malam hari ini. Dan Tuhan memberkati kami semua dengan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman, sesuai dengan Roh Kudus yang diajarkan dalam setiap kami, pribadi yang ada, sehingga kami terus dibangkitkan, dibangun iman kami dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kesehatan, kekuatan, kemampuan,
di dalam menghadapi di dunia ini, di akhir zaman ini. Kami percaya iman kami semakin dikuatkan, sebab Engkau telah dengan pengujian-pengujian iman ini, kami ditumbuhkan, kami bertambah, kami hidup, terus karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini, sehingga juga memberkati kami dalam istirahat kami malam ini, esok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Dalam setiap sesuatu yang apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Kami mendengar firman, kami memahami, kami mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengakhiri malam hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Silakan Pak David. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.